Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Gomong Surya hadir sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat, bekerja sama Madani FM dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro pada hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-11 Juni 2026 pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu peace and love ya, untuk pemulihan cedera yang lebih baik. Nah, insan Madani, selama ini mungkin kita mengenal berbagai metode ya untuk penanganan cedera. Namun kini dunia kesehatan dan fisioterapi mulai banyak memperkenalkan pendekatan yang lebih modern, yaitu metode peace and love yang menekankan penanganan cedera secara tepat sejak awal hingga proses pemulihan yang optimal. Nah, untuk mengupas tuntas tema ini telah hadir Mas Doni Rahmawan ya, AMD PIS. Beliau ini adalah tim fisioterapis Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Saya sapa. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Iya. Gimana nih kabarnya, baik ya? Alhamdulillah sehat. Iya, ini merupakan mungkin yang pertama untuk di Madani ya. Alhamdulillah kali kedua. Kedua sudah. Kedua. Yeah. Kamu dengan saya baru pertama ini ya. Oke, baik. Nah, tentu nanti kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Juga acara ini bisa Anda simak ya, live streaming di madani.com, YouTube-nya Madani Official, dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Mas Doni, langsung ke tema ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan metode peace and love yang saat ini banyak dibahas oleh para fisioterapis ya? Peace and love ini merupakan sebuah istilahnya metode dalam penanganan sebuah cedera. Dulu kita kenal, sebelum ada peace and love ini kita kenal dengan istilah RICE. Ya, yaitu RICE, icing, compression, dan elevation. Jadi penanganan cedera ketika mungkin kebanyakan pasien-pasien yang atlet ya di lapangan, kita lakukan RICE untuk penanganan pertama. Dengan berjalannya waktu, para peneliti dan ahli mengembangkan RICE tersebut menjadi peace and love. Yang peace adalah kepanjangan dari protection, elevation, avoid, compression, and education. Yang mana protection sendiri adalah bagaimana melindungi area yang cedera, untuk istilahnya beristirahat atau tidak dilakukan aktivitas yang terlalu berat sementara. Yang kedua, elevation, yaitu mengangkat area yang cedera setidaknya lebih tinggi daripada jantung untuk mengurangi pembengkakan di area tersebut. Yang ketiga ada avoid anti-inflammatory, yaitu sebisanya untuk menghindari minum obat anti-inflamasi. Yang mana inflamasi tersebut sebenarnya adalah merupakan proses natural dari tubuh untuk pembentukan jaringan baru untuk penyembuhan cedera. Yang selanjutnya adalah compression atau mengompres. Jadi penggunaan elastic bandage pada area yang cedera untuk menekan atau membantu mengontrol di area yang pembengkakan. Yang terakhir adalah education, yaitu pentingnya edukasi kepada pasien tentang bagaimana penanganan cedera yang baik agar tidak salah penanganan. Nah, tadi sempat disinggung tentang mengompres ya. Nah, betul. Kira-kira mengompres ketika kita cedera itu yang lebih tepat dengan dingin atau hangat atau panas ini? Lebih disarankan untuk yang kompres dingin. Karena bagaimana untuk mengurangi pembengkakan tersebut kita perlukan kompres dingin untuk istilahnya menutup pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya agar tidak terlalu merebar dan pembengkakan dan pendarahannya agak bisa ditekan. Gitu ya. Oke, nah tadi ada metode RICE. Nah, mengapa ya metode lama RICE ini mulai ditinggalkan dan beralih ke peace and love? Sebenarnya RICE tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Tetapi RICE tersebut bisa langsung digunakan ketika
di lapangan dan di istilahnya di tempat lokasi nggih. Tapi PIS ini adalah pengembangan dari RES tersebut. Nggih. Jadi PIS ini memberikan istilahnya menawarkan tentang bagaimana penanganan cedera ini lebih panjang, bukan hanya ketika saat itu juga cedera, tetapi bagaimana nanti atlet tersebut bisa kembali lagi ke lapangan. Oke, baik. Nah, kira-kira Mas Doni kalau boleh tahu cedera yang paling sering dialami masyarakat ini apa ya misalnya? Sekarang ini kan masyarakat lagi FOMO gitu, masalah lari, terus juga pedal. Ya, mungkin yang sering terjadi adalah cedera ankle. Yang banyak ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, silahkan kami undang interaktif di 0823 3994 7707. Ini ada yang sudah masuk nampaknya. Coba saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni. Wah, Pak Doni nih. 3 bulan lalu saya mengalami cedera ankle saat bermain futsal. Sekarang sudah tidak terlalu sakit. Tetapi masih terasa tidak stabil dan mudah terkilir saat berlari. Apakah saya perlu menjalani fisioterapi dan latihan apa yang dapat membantu memperkuat ankle saya ini ya? Kira-kira apa nih Mas Doni? Baik, ini tadi pertanyaan dari mana ini? Dari ponsel 5401 ya. Oke. Tadi disebutkan. Ya. Ini ada riwayat cedera ankle yang masih muncul nyerinya ya. Sebenarnya cedera ankle ini istilahnya cedera yang bisa terjadi berulang. Artinya jika seseorang pernah mengalami cedera ankle bisa kanan atau kiri, bisa jadi dua-duanya bisa kena. Iya. Jadi penanganannya yang lebih baik adalah bagaimana juga untuk melatih kekuatan otot dan ligamen di sekitar ankle tersebut. Oke, baik. Berarti ini wajar ya kalau misalnya pemain futsal cedera ankle ini sudah biasa. Wajar sekali. Cedera umum. Oke, jadi bisa sembuh, bisa pulih lah. Insya Allah bisa. Gitu ya, dengan penanganan yang tepat dan tadi metode peace and love-nya diterapkan dengan baik. Iya. Apakah ini perlu untuk fisioterapi? Bisa mungkin bisa dibawa untuk ke penanganan lebih lanjut ya, nanti diperiksa atau nanti perlu pemeriksaan penunjang. Jika nanti memang perlu untuk fisioterapi, bisa dilakukan untuk fisioterapi. Iya. Oke. Nah, bagaimana biasanya kalau ada kebanyakan orang begitu cedera main futsal atau apa saja lah olahraga langsung dibawa ke dukun pijet. Ya betul. Sebenarnya tidak disarankan, karena kita tidak tahu dengan posisi atau mungkin ada retak atau patah di area tersebut. Jadi lebih baik ya penanganan pertamanya adalah tadi kita kompres es ya, penanganan pertama, dan jika masih ada keluhan bisa dibawa untuk ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Jadi tidak langsung ke dukun pijet. Biasanya begitu kesleo terus diurut sakit malah sudah tidak apa-apa. Iya. Nanti bisa lebih parah juga. Iya, ketika pasien merasa kesakitan malah kalau pijetnya nggak dikeluarkan malah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, dan saya lanjut ini dari pendengar tadi yang menanyakan, Pak Doni, orang tua saya berusia 62 tahun dan baru saja mengalami cedera akibat terjatuh. Setelah diperiksa tidak ada patah tulang, tetapi beliau masih takut bergerak karena khawatir sakit. Bagaimana cara yang tepat untuk membantu pemulihan agar beliau kembali percaya diri beraktivitas tanpa memperparah cedera gitu ya? Nah, ini ya. Pertanyaan yang kedua nyambung dengan
penanganan cedera yang tahap kedua tadi ya, yang Iya, itu iya. adalah LOVE ya. Nah, LOVE tersebut adalah kepanjangan dari load, yaitu pemberian beban secara bertahap. Ya. Yang kedua adalah optimisme, jadi bagaimana kita memupuk rasa percaya diri dan sikap positif yang bisa kita dorong untuk pasien. Yang ketiga adalah vascularization, yaitu bagaimana kita memberikan latihan ringan, mungkin dengan bersepeda atau berjalan, Iya, yang dapat membantu memperlancar peredaran darah dari pasien tersebut. Iya. Yang terakhir jangan lupa adalah latihan exercise, karena bagaimanapun cedera itu tidak bisa kita diamkan terlalu lama. Setidaknya dengan pelan-pelan kita ajak untuk latihan dengan gerakan ringan atau mungkin dengan aktivitas sehari-hari bisa membantu penyembuhan cedera lebih cepat. Gitu ya. Iya. Oke, jadi enggak usah takut untuk melakukan suatu gerakan lagi. Betul ya. Ini karena tadi orang tuanya yang usia 62 tahun ini takut ya untuk melakukan aktivitas. Iya. Karena tadi mungkin habis jatuh merasa sakit, khawatir nanti kalau lebih parah lagi. Lebih parah ya. lagi, betul. Oke, tapi yang jelas mungkin kalau khawatir dibawa ke rumah sakit, atau di betul. fisioterapi, tapi jangan di dukun pijat. Dukun pijat dulu. Iya, oke. Biasanya kan lebih cepat begitu, dianggap lebih murah, tapi kadang juga berdampak gitu ya. Penanganan belum tentu tepat. Betul. Betul. Ya. Oke, baik. Terima kasih tadi untuk pendengar yang sudah ikutan gabung dari Ponsel 5401 ya, sudah ikutan gabung di program siar Bincang-bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini. Silakan yang lain masih kami nantikan di 0823 3994 7707. Itulah fasilitas yang kami sediakan. Berikut ini juga saya terima lagi dari 2545 ya. Selamat siang Pak Doni ya, selamat siang nih. Belakangan ini saya sedang rutin mengikuti tren lari 5 km. Wah. Namun setelah berlari, tumit kaki sering terasa nyeri saat pertama kali menginjak lantai di pagi hari. Apakah ini tanda cedera tertentu dan bagaimana cara mengatasinya ini? Baik. Oke. Kalau dari ceritanya, beliau seorang pelari lari 5 kilo dengan ketika di pagi hari ketika mau bangun dan menapakkan kaki muncul nyeri di telapak kakinya. Iya. Ya, jika melihat dari itu bisa mengarah untuk ke yang namanya plantar fasciitis. Ya, yang mana cedera tersebut bisa dikatakan kayak ada tumbuhnya tulang di telapak kaki yang istilahnya yang tidak diharapkan. Ya. Jadi untuk penanganan latihannya untuk plantar fasciitis bisa dengan cara menguatkan otot-otot betis dan juga bisa dengan menggunakan bola pingpong. Nah, bola pingpong bisa diinjak di bawah di bawah telapak kaki sambil digulirkan gitu. Jadi istilahnya untuk meng-stretch otot dan ligamen yang ada di telapak kaki. Iya, betul. Jadi kalau tadi merasa sakit setelah menginjak itu berarti tandanya cedera atau? Ya, ada tanda untuk cedera, tetapi untuk penegakan diagnosisnya lebih tepat bisa dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Wah, lari 5 km ini. Iya. Saya enggak mampu nih. Namanya. Oke, saya lanjut ini ya. Berikutnya pertanyaannya Pak Doni. Banyak informasi di media sosial yang menyarankan langsung dipijat ketika mengalami keselio atau cedera otot. Apakah tindakan tersebut aman dilakukan atau justru bisa memperparah kondisi cedera yang dialami? Nah, ini sempat kita bicarakan tadi. Iya, betul. Dijelaskan lebih detailnya karena banyak ya masyarakat ini ketika cedera langsung ke tukang pijat. Gitu. Betul ya. Jadi betul tadi yang dikatakan banyak stigma di masyarakat kita ketika dicedera langsung dibawa ke tukang pijat, tukang ngurut ya. Sebenarnya tindakan itu juga tidak benar. Karena apa? Nanti bisa menjadi untuk memperparah cedera tersebut karena kita tidak tahu di area tersebut ada retak atau pergeseran tulang ya. Lebih baiknya adalah ketika kita mengalami cedera
langsung kita istirahat dan langsung kalau bisa langsung dikompres es ya. Jadi untuk mengurangi pembengkakan dan inflamasi di area yang cedera, misal mungkin keseleo, nah nanti langsung diistirahatkan, langsung kita kompres es di ankle-nya dan kita angkat sedikit untuk mengurangi pembengkakan di area tersebut. Oke, jadi kompresnya adalah air dingin ya? Betul ya. Tidak air panas atau hangat. Kebanyakan masyarakat itu kan pakai air hangat. Air hangat, betul. Ya, jadi yang lebih tepat adalah ketika kita mengalami cedera dengan air dingin ya. Itu penanganan di rumah yang bisa kita lakukan. Di rumah misalnya belum reda, bisa langsung ke fisioterapi ya. Nanti bisa dilakukan asesmen fisioterapi dan bagaimana penanganan yang tepat. Nanti kita beri untuk latihan dan juga bisa menggunakan modalitas untuk mempercepat penyembuhan cedera tersebut. Iya, itu. Oke, baik. Terima kasih tadi ada yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini. Oke, yang lain masih kami nantikan di 0823 3994 7707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda ya. Nah, Mas Doni ya, kira-kira kalau orang sering pegel dan nyeri bahu karena pekerjaan di depan komputer ini, apakah ini termasuk cedera yang memerlukan fisioterapi atau tidak ini? Bisa menjadi salah satu indikasi cedera, yang mana sebenarnya cedera itu kan tidak hanya terjadi pada atlet ya. Ya, benar. Bisa terjadi kepada orang-orang yang ya mungkin bisa orang kantoran, orang apa yang bisa melakukan kegiatan berulang, kita bisa. Nah, bisa mungkin yang banyak kasusnya sekarang ini yang meningkat adalah LBP dan OA, yang mana itu adalah nyeri pinggang dan nyeri lutut. Yang seperti Bapak katakan tadi, nyeri mana? Bahu. Ya, betul. Itu bisa jadi karena istilahnya overuse, yang mana penggunaan tulang otot itu secara berlebihan. Ya. Jadi kayak ada istilahnya peradangan di area bahu, yang mana itu juga bisa menyebabkan nyerinya muncul. Gitu ya. Oke. Apakah semua cedera ini harus diistirahatkan total sampai sembuh gitu ketika mengalami cedera? Kalau istirahat total jangan. Istilahnya istirahat sementara ya. Setelah nanti mungkin agak redan, ya setelah di es nyerinya agak berkurang, mulailah dibuat untuk gerak. Ya, gerak secara bertahap, yang mana mungkin bisa kita angkat atau kita gerakkan pelan-pelan begitu, yang mana kalau diistirahatkan total ya sendi dan tulang-tulang dan ototnya juga tidak akan bisa bekerja kembali secara normal. Ya. Nah, Mas Doni, kalau kita melihat ya sering atlet-atlet misalnya sepak bola itu ya, ketika dia mengalami cedera itu terus dikasihkan ya apa gitu oleh tim medisnya itu kan cepat bisa langsung. Iya. Nah, ini sebenarnya apa ini? Jadi biasanya atau memang ada apa ya, pereda nyeri itu? Ya, biasanya yang diberikan kepada tim-tim medis kepada pesepak bola yang cedera ketika di lapangan itu istilahnya adalah untuk pereda anti nyeri saja. Jadi istilahnya bersifat sementara biar atlet itu nanti bisa kembali lagi ke lapangan. Yang mana kadang kita sebagai fisioterapi juga ikut di tim sepak bola itu, kita harus bisa mengasesmen atlet ini bisa kembali lagi ke lapangan atau memang harus digantikan dengan pemain lain. Nah, kalau memang pemain ini istilahnya cederanya masih bisa ditangani dengan pereda nyeri, pemain ini bisa disarankan untuk main lagi. Tetapi jika ketika cedera dan cederanya dibilang cukup parah, kita fisioterapi juga bisa menentukan bahwa pemain ini harus diganti dan tidak bisa dipaksakan untuk lanjut bermain. Pemberian obat pereda nyeri yang dilakukan ya para atlet itu oleh tim medis. Nah, ini apakah berbahaya enggak ini? Tidak, karena hanya sifatnya obat luar, obat semprot ya. Jadi itu sifatnya sementara. Mungkin nanti ketika selesai pertandingan, biasanya atlet pun juga akan mengalami rasa sakitnya tadi yang ketika Nah, itu nanti kita di luar lapangan, kita sebagai tim medis akan mengasesmen kembali bahwa pemain ini seberapa parah sih cederanya yang dialami oleh atlet tersebut. Oke, baik. Nah, itu ya mungkin yang sering kita
kita lihat gitu. di TV itu ketika dia pincang-pincang begitu dikasih apa gitu kok langsung bisa lari lagi. Padahal kalau kita keselio paling tidak 1 minggu baru sembuh. Itu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, silakan kami undang interaktif di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda di kesempatan hari ini ya. Nah, silahkan di program bincang-bincang sehat. Nah, ini saya terima nampaknya ada pertanyaan begini sebelum kita break ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu lalu saya keseleo saat bermain badminton. Bengkaknya sudah berkurang, tetapi saat berjalan cepat masih terasa nyeri. Apakah kondisi ini normal dan kapan saya boleh kembali berolahraga gitu ya? Kalau sudah tidak sakit. Betul, kalau sakitnya sudah hilang. Oke, mungkin bisa dijelaskan ya Mas. Ya, kalau dari ininya masih muncul nyeri ya. Sudah 2 minggu juga. Lebih baik saran saya kalau sudah 2 minggu ini istilahnya sudah masuk ke fase kronis, jadi lebih baik segera dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi biar nanti ada penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut untuk biar cederanya ini juga tidak berulang dan bertambah parah lagi untuk bisa kembali setidaknya untuk kembali ke aktivitas normal kembali. Betul. Oke, baik ya. Karena tadi hobinya ini badminton. Betul. Tapi mengalami bengkak ya. Saat berjalan tapi masih terasa nyeri gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau sudah nyerinya hilang bisa untuk melakukan kegiatan olahraga lagi itu ya. Betul. Oke, baik. Saya lanjut ini pertanyaan berikutnya ini. Pak Doni, saya bekerja di kantor dan sering duduk berjam-jam di depan komputer ya. Akhir-akhir ini leher dan bahu terasa kaku serta nyeri. Apakah ini termasuk kondisi yang memerlukan fisioterapi dan latihan apa yang bisa dilakukan di rumah? Dari Zahra. Oke. Ya, dari ceritanya ini memang perlu untuk dilakukan fisioterapi. Tapi juga bisa dilakukan untuk latihan di rumah, istilahnya latihan sendiri gitu guys. Penanganan pertamanya. Jadi bisa dilakukan karena ini bekerja kantoran, sering menghadap komputer terlalu lama. Jadi mungkin ketika menghadap komputer bisa diberi jeda untuk istilahnya melakukan stretching atau pelemasan. Jadi agar otot-otot di leher dan bahunya ini tidak kaku. Jadi ya stretchingnya bisa dengan kayak menengokkan kepala ke kanan kiri ya, dengan itu agar otot-otot di lehernya juga lemas begitu. Oke, baik. Itu yang mungkin yang bisa dilakukan ya. Apakah karena orang duduk di kantoran ya, kerja di kantor berjam-jam ini di depan komputer, baunya terasa kaku. Nah, ini apakah memang juga faktor usia begitu? Lebih ke aktivitas yang berulang. Iya. Kalau ini istilahnya usia berapapun, jika melakukan aktivitas ini secara berulang, bisa istilahnya bisa mengalami keluhan tersebut. Iya. Kira-kira bisa disembuhkan ya? Bisa. Ini istilahnya bukan cedera yang istilahnya terlalu parah, Ini hanya kekakuan otot, overuse otot, yang mana juga untuk penanganannya bisa lebih cepat. Gitu. Ya, oke. Jadi mungkin juga bisa dilakukan fisioterapi. Nah, kalau masalah seperti ini kira-kira butuh berapa lama untuk dilakukan fisioterapi? Untuk berapa lamanya tergantung juga ya. Kadang tiap pasien-pasien berbeda-beda. Gitu ya. Betul. Kadang ada yang 2 minggu ini sudah enakan. Kadang ada yang juga 1 bulan masih terasa lagi. Ya, tergantung nanti bagaimana kita sendiri istilahnya sebagai pasien ya, meng-maintain tubuh kita. Jadi ketika sudah mengalami cedera tersebut, setidaknya kita mengatur posisi duduk yang ergonomis di depan komputer ya. Jadi kalau sudah merasa pusing, capek, oke, istirahat, kita tinggalkan, kita coba stretching pelan-pelan. Betul ya. Oke, baik. Terima kasih
kasih dan terima kasih tadi untuk pendengar pecinta Madani, ada acara yang sudah ikutan gabung di program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah pada kesempatan hari ini ya. Yang lain masih kami nantikan di 0823 3994 7707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda ya. Nah, yang jelas kalau kita mengalami cedera atau kesleo jangan langsung dibawa ke tukang pijat yang kadang-kadang keahliannya belum tentu begitu ya. Betul. Sehingga nanti justru akan membahayakan. Sehingga tindakan tersebut menjadi justru tidak aman dan berisiko memperparah cedera ya. Betul. Oke. Kira-kira bagaimana cara membedakan cedera ringan yang bisa ditangani di rumah dengan cedera yang harus diperiksakan ke rumah sakit itu? Ya. Kita bisa di rumah ketika kita mengalami cedera bisa kita lihat seberapa lama cedera ini masih muncul. Ketika mungkin bisa dihitung ya katakanlah 1-2 minggu kok cedera ini masih terasa, masih muncul nyeri, ya mungkin bisa segera dibawa ke rumah sakit. Tapi ketika mungkin 1-2-3 hari sudah enakan dipakai aktivitas sudah tidak terasa, yang penting aktivitas ringan dulu dipakai aktivitas tidak terasa, oke, ini istilahnya cederanya sembuh. Begitu. Iya. Oke, nah kira-kira efektif enggak misalnya kalau orang cedera terus sekarang ini kan banyak ya macam-macam obat gosok begitu ya. Kebanyakan itu diurut sendiri pakai balsem atau obat-obat gosok lainnya. Ya. Nah ini bagaimana ya menurut Mas Don ini? Kalau terjadi pembengkakan, kadang ada beberapa obat gosok itu yang istilahnya memberikan efek sensasi panas ya. Betul. Itu sebaiknya jangan, karena bagi panas itu kan kalau dikasih ke tubuh kita dia akan memperlebar pembuluh darah, yang mana pembuluh darah itu akan istilahnya mempercepat pembengkakan. Iya, malah memperparah pembengkakannya. Nah, jadi lebih baik enggak usah pakai obat gosok yang panas, tapi kita berikan kompres dingin yang gimana nanti untuk istilahnya untuk mempersempit pembuluh darah ini agar tidak terjadi pendarahan yang lebih besar. Iya. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan hari ini bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Jangan kemana-mana, tentu kita akan break dulu untuk menikmati pesan-pesan berikut ini. Tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Atakumar 48 di program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di edisi siar hari ini. Silakan kami undang interaktif di 0823 3994 7707. Telah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda ya di program siar bincang-bincang sehat. Nah, berikut ini saya terima dari 4181 ya. Dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, izin bertanya ya. Oke, apakah terapi pijat tradisional bisa menggantikan fisioterapi untuk pemulihan cedera? Ini tidak banyak disinggung sebenarnya. Iya. Oke, baik. Kalau untuk pijat tradisional ini kan lebih banyak untuk istilahnya untuk rilis otot gitu. Mungkin ya pijat-pijat capek atau gitu gitu. Tapi kalau untuk fisioterapi untuk menggantikan fisioterapi menurut saya tidak bisa karena karena kita sendiri istilahnya fisioterapi punya pendidikannya tersendiri. Jadi kadang kalau di luaran sana fisioterapi pada kayak tukang pijat. Nah, sebenarnya salah sebenarnya yang kita dapatkan ketika kuliah dulu juga bukan hanya tentang masalah pijat, tapi bagaimana cara mengasesmen pasien dan memberikan tindakan terapi yang tepat agar tidak salah dalam penanganan. Itu juga perlu. Baik. Jadi bukan tukang pijat ya. Tukang pijat itu. Oke, baik. Saya lanjut ini ya, pertanyaan kedua. Bagaimana cara membedakan nyeri biasa setelah olahraga dengan cedera yang harus mendapatkan penanganan medis? Ini tadi juga sudah saya singgung bahwa
seberapa lama munculnya nyeri ini bertahan. Kalau misalkan dikatakan setelah olahraga muncul nyeri dan diistirahatkan nyerinya masih muncul, nah ini bisa dikatakan sebuah cedera yang harus mendapatkan penanganan. Tetapi jika istilahnya nyeri muncul ketika setelah olahraga diistirahatkan setelah beberapa hari terus cedera ini nyerinya tidak muncul, ya berarti istilahnya hanya bisa dikatakan kayak kecapean biasa gitu, bukan sebuah cedera yang istilahnya harus mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Betul. Nah, kira-kira seberapa pentingnya fisioterapi untuk penanganan cedera dibanding dengan misalnya hanya minum obat pereda nyeri. Ya. Kalau minum obat pereda nyeri itu kan hanya sifatnya sementara. Bagaimana untuk penanganan, istilahnya penanganan awal nyeri ini agak ditekan. Nah, fisioterapi ini bisa nanti untuk memberikan latihan-latihan yang bagaimana kalau untuk atlet, bagaimana kita untuk melatih atlet ini bisa setelah cedera kita bisa untuk membantu atlet ini untuk kembali ke bermain ke lapangan, istilahnya di top performanya. Nah, kalau untuk orang-orang yang mungkin sedang olahraga, ya kita bisa membantu penanganan cedera agar orang-orang ini dan pasien-pasien tersebut bisa kembali melakukan aktivitasnya secara baik. Betul. Oke, baik. Oke, terima kasih tadi Anda yang ada di Fitri ya, yang tadi sudah menanyakan 2 pertanyaan sudah dijawab. Nampaknya ini jika ada lagi yang masuk. Ini hanya saran saya. Mantap Mas Komang, berbagi sesama. Salam sehat dan semoga RSA bergema di masyarakat itu ya. Oke, baik, terima kasih. Ini yang hanya untuk penguatan saja pendengar kita. Saya lanjut, ini jika ada yang masuk lagi dari Maptuka ya, menanyakan begini, Pak Doni, anak saya usia 11 tahun aktif bermain sepak bola, setelah latihan sering mengalami nyeri di lutut bagian depan. Apakah itu hanya kelelahan biasa atau ada tanda-tanda cedera yang perlu diwaspadai ya? Oke. Kalau ini nyerinya muncul secara berulang, bisa jadi ini bisa salah satu indikasi cedera. Ya, yang bagaimana kalau ini merupakan indikasi cedera, lebih baik segera diperiksakan. Baik, karena bisa jadi kalau sepak bola itu kan kita kenal sebagai olahraga yang aktivitas fisiknya betul, yang benturan fisiknya keras ya. Yang kita tidak tahu mungkin kalau di lutut, kalau sepak bola yang lebih banyak kena itu kan cedera kayak ACL, PCL, meniskus. Nah, itu jika segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut bisa kita memberikan penanganan yang tepat. Karena kalau atlet sepak bola ini kan istilahnya kita harus memberikan penanganan yang benar-benar tepat dan akurat, karena biasanya kalau atlet sepak bola yang sudah terkena cedera apalagi ACL, PCL, meniskus itu untuk kembali ke lapangannya itu agak lama. Agak lama, paling cepat itu 6 bulan. Karena biasanya setelah cedera ini sembuh, kita tidak hanya menyembuhkan cederanya, tapi bagaimana memotivasi pemain ini untuk bisa dan berani untuk kembali lagi bermain di lapangan. Oke, baik. Terima kasih tadi untuk pertanyaan yang sudah masuk dan dijawab. Untuk berikutnya ini pertanyaannya, Pak Doni, saya seorang ibu rumah tangga. Beberapa hari lalu terpleset di kamar mandi dan pinggang bagian bawah masih terasa sakit saat bangun dari duduk ya. Kapan kondisi seperti ini harus segera diperiksakan ke fisioterapi atau ke dokter ya? Ya, ini lebih baik saya sarankan untuk segera periksa ke dokter karena ini bisa mengarah untuk ke di pinggangnya atau di tulang belakang karena dari riwayat cedera jatuh terduduk di kamar mandi ya. Untuk segera diperiksakan ke dokter nanti untuk bisa dilakukan ronsen untuk pemeriksaan lebih lanjut yang mana untuk menegakkan diagnosa, dan jika nanti dibutuhkan fisioterapi nanti biasanya dengan dokter itu juga
juga bisa untuk mengarahkan bahwa pasien ini memang butuh dan perlu untuk dilakukan fisioterapi. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih tadi Ibu Maftuka Zeta yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini. Nah, biasanya kalau orang habis bangun tidur itu ya, terus tubuh terasa kaku, biasanya diongkekkan, kretek gitu. Bahaya nggak nih Mas Dani? Kalau istilahnya hanya dikretek sendiri gitu ya. Sebenarnya tidak masalah jika tidak muncul nyeri. Biasanya ada orang yang ketika dikretek itu kayak muncul celeng gitu. Nah, kalau muncul itu lebih baik jangan, karena kita tidak tahu di tulang belakang itu seberapa ringkih dan seberapa lemahnya otot di tulang belakang. Karena jika otot-otot di tulang belakang dan tulang antar tulang itu agak lemah, biasanya agak terjadi pergeseran di tulang belakang. Yang mana pergeseran itu nanti bisa istilahnya nyepit saraf yang ada di tulang belakang, karena kita tahu di tulang belakang dari atas sampai bawah itu kan banyak kabel-kabel saraf gitu ya. Jadi kalau salah istilahnya sering dikretek, sering istilahnya diongkek gitu ya. Nah, itu kalau nanti jepit sarafnya, nah itu nanti bisa bahaya, bisa menimbulkan yang namanya LBP, yaitu low back pain, nyeri punggung bawah. Oke, sebaiknya gimana nih Mas Joni ketika kita bangun tidur terus merasa pegal itu, terus kira-kira kalau tidak boleh diongkek kanan kiri, kira-kira dengan cara apa? Lebih baik dilakukan stretching ya, olahraga ringan ya, betul. Jadi jangan yang diongkek harus bunyi sampai kretek gitu ya. Marah gitu. Dulu kecil saya ketika tidurnya itu kan di musola, gantian kerutuk. Kita kan tidak tahu kondisi tulang belakang orang-orang kan berbeda-beda kayaknya. Takutnya nanti ketika dilakukan kretek yang kita tidak tahu, biasanya nanti bisa menimbulkan juga bisa sampai kelumpuhan biasanya. Karena kan di apalagi di tulang belakang yang bawah itu kan arah sarafnya ke kaki gitu ya, ke bawah ya. Jadi nanti kalau ada masalah di situ, ada menjepit sarafnya, nah itu nanti bisa menyebabkan sampai kelumpuhan gitu ya. Jadi termasuk di jari-jari, jari misalnya di cetuk-cetuk gitu. Itu tidak benar ya. Cetuk-cetuk itu kan istilahnya kayak ada cairan. Jadi di sendi-sendi kita itu kan banyak cairan gitu, istilahnya untuk pelumas sendinya. Nah, ketika kita cetuk itu kan ada kayak apa ya dibilang, kayak busa atau balon gitu yang jadi kayak pecah ceduk ya. Jadi kayak rasanya kayak agak lega. Jadi tapi sebenarnya itu tidak disarankan. Oke, baik. Nah, ini kan kebanyakan kita seperti itu. Bahkan dulu ketika saya masih kecil, sepak bola, jempol kaki itu kesleo dibawa ke tukang urut. Itu katanya kalau sudah tarik sudah sembuh. Suruh pulang gitu ya. Itu biasanya efeknya nanti jangka panjang biasanya. Gitu ya. Nah, bisa efek jangka panjang seperti apa nih Mas? Ya, biasanya kalau istilahnya terjadi pada anak-anak itu nanti di usia remaja dan dewasanya kita mungkin akan baru agak terasa, karena cedera-cedera yang istilahnya tidak dalam penanganan tepat dari awal bisa menjadi cedera yang berulang atau mungkin bisa lebih parah lagi. Kayak gitu ya. Oke, baik. Itu tadi hal yang mungkin perlu kita perhatikan supaya kita tidak melakukan hal yang salah gitu ya. Oke, baik. Jadi tidak boleh dibawa ke tukang pijat, tapi lebih baik misalnya bisa dikompres dengan air dingin gitu ya. Itu ya mungkin penanganan yang sangat tepat. Sangat tepat. Dan langkah awal istilahnya untuk mencegah cedera itu lebih parah lagi. Kalau misalnya dengan menggunakan obat pereda nyeri, boleh tidak disarankan? Tidak, biasanya kok misalnya dulu ketika saya umpama cedera ke dokter dikasih obat ini begitu, terus sekarang mengalami cedera lagi beli langsung ke apotek obat itu lagi. Biasanya kalau obat anti nyeri harus pakai resep dokter ya. Soalnya kan ada obat nyeri yang beberapa merek itu yang beberapa jenis itu yang istilahnya obat tinggi ya, tinggi dosis ya. Jadi kita tidak tahu efek nanti jangka panjangnya seperti apa, karena obat anti nyeri itu kan istilahnya
untuk penanganan paling awal yang bagaimana nyeri itu muncul dengan sangat hebat, kita kasih obat nyeri untuk meredakan nyerinya tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita kasih obat nyeri, lebih baik tetap kita periksakan. Nah, jadi biar tahu nih penyebabnya apa. Kalau kita kasih obat anti nyeri aja tidak kita periksakan, nah cedera ini tidak terselesaikan. Betul. Jadi hanya ketika minum obat nyeri kita fokus ke nyerinya saja, tapi bagaimana nanti kondisi di tulang, otot dan sendinya kita tidak tahu seberapa parah cedera yang terjadi. Ya. Oke, kira-kira olahraga apa yang tepat untuk bagi mereka yang pernah mengalami cedera? Cedera. Olahraga yang paling ringan dan paling gampang adalah bisa dengan berjalan, bersepeda, ya. Terus mungkin bisa kalau di dalam air, ya, tidak usah yang renang, tapi di dalam air aja cukup, dengan nanti bisa jalan bolak-balik sambil digerakkan pelan-pelan di dalam air, karena di dalam air itu kan lebih ringan dibantu dengan daya angkat airnya. Nah, akhirnya bisa juga untuk mengurangi rasa nyerinya ketika digerakkan. Betul. Oke, baik, kembali ke tema tadi, Mas Doni, kalau boleh tahu kira-kira apa ya perbedaan antara Peace and Love dan metode RISE tadi? RISE. Peace and Love ini adalah sebuah perspektif baru dalam penanganan sebuah cedera, yang mana kalau dulu kita hanya mengenal RISE, ice, compression dan elevation. Sekarang dengan para ahli mengembangkan Peace and Love ini, yang bagaimana Peace and Love dibagi menjadi dua, yaitu tahap pertama dalam penanganan cedera yaitu peace, yang kedua adalah love-nya, yang mana dalam fase awal ketika peace tadi sudah terlewati, proses pemulihannya ini bisa dilanjutkan dengan pendekatan love, yang mana bisa kita lakukan pemberian beban secara bertahap, memberikan dorongan kepada pasien-pasien atau mungkin atlet yang cedera agar bisa dia memiliki rasa percaya diri dan sikap positif. Ya, kadang ada pasien yang aku punya cedera gini, sembuh gak ya. Nah, itu juga salah satu tugas fisioterapinya adalah untuk mendorong dan memupuk rasa percaya diri pasien. Dan juga tadi vascularization, yaitu latihan ringan dengan bersepeda, berjalan, ya, jadi untuk memperlancar peredaran darah dan untuk bisa mempercepat penyembuhannya. Yang terakhir, jangan lupa exercise, latihan. Latihan itu penting, walaupun dikatakan ketika kita buat gerak aja nyeri kok masih disuruh latihan lah. Ya. Betul. Nah, latihan itu penting. Jadi bukan hanya latihan yang langsung kita forcer terlalu berat, tapi dengan gerakan-gerakan ringan, gerakan-gerakan yang nyaman bisa membantu dalam penyembuhan cedera. Jadi tidak langsung istilahnya kita geretek gitu, kayak geretek dengan latihan-latihan yang terlalu berat, tapi kita kasih latihan yang ringan-ringan dulu untuk mempercepat penyembuhannya. Oke, baik. Insan Madani, dimanapun Anda, tidak terasa waktu juga harus memisahkan kita di program Siar Bincang-Bincang Sehat. Terima kasih Mas Doni Rahmawan, AMD Tim Fisioterapi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Saya Bang Surya, segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.